Yang pertama, hamdalah itu adalah hukumnya wajib. Jadi di dalam mengucapkan hamdalah itu hukumnya wajib. Yang kedua adalah hukumnya sunat. Dan yang ketiga adalah hukumnya makruh. Dan yang keempat adalah hukumnya haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya teh, apakah dalam membaca hamdalah itu berbeda-beda? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam. Di dalam pembahasan hamdalah ya, kita mungkin sudah tahu apa definisi dari hamdalah. Sebelumnya kita juga pernah mengaji, membahas akan apa ta'rif atau definisi dari hamdalah. Kemudian hamdalah itu sendiri apakah mempunyai macam-macam hukumnya? Iya, hamdalah itu mempunyai macam-macam hukumnya. Di dalam hamdalah itu mempunyai 4 macam hukum. Yang pertama, hamdalah itu adalah hukumnya wajib. Jadi di dalam mengucapkan hamdalah itu hukumnya wajib. Yang kedua adalah hukumnya sunat. Dan yang ketiga adalah hukumnya makruh. Dan yang keempat adalah hukumnya haram. Untuk yang pertama, hamdalah itu wajib kita mengucapkannya. Misalkan seperti laki-laki yang melaksanakan sholat Jumat, maka selalu mendengarkan khatib ya, mendengarkan khatib Jumat, maka ada di sana rukun khutbah untuk mengucapkan hamdalah. Maka itu adalah hukumnya rukun, sehingga jika ditinggalkan bisa mengakibatkan tidak sah sholat Jumatnya. Ataupun ketika kita sedang melaksanakan sholat, di dalam sholat ada rukun ucapan. Di antaranya adalah kita harus membaca surat Al-Fatihah. Apakah ada kalimat hamdu di dalam Al-Fatihah? Ada kalimat pujian, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kita di dalam sholat kita lupa tidak membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka sholatnya pun itu tidak sah. Jika masih di dalam sholat, maka kita harus mengulangi satu rukun dan diakhiri dengan sujud sahwi. Jika sudah beres sholat, kita sudah berjalan ke sana kemari lupa mengucapkan alhamdulillah, maka kita harus mengulangi lagi sholatnya. Karena hamdalah itu termasuk ayat di dalam Al-Fatihah. Maka itu adalah hukumnya wajib. Yang kedua, membaca hamdalah itu hukumnya apa? Sunat. Sunat ketika kita mau melakukan ibadah-ibadah yang lain, yang hukumnya tidak wajib, yang diharuskan. Misalkan maksudnya tidak ada perintah langsung dari Allah harus mengucapkan hamdalah. Misalkan ketika kita mau berdoa kepada Allah, maka di dalam adab tata kramanya kita harus mengucapkan, setelah mengucapkan basmalah lalu mengucapkan hamdalah, pujian kepada Allah. Atau ketika sedang mau mengaji, sesudah mengucapkan basmalah kita mengucapkan hamdalah kepada Allah. Atau kita sedang mau membuat karya tulis, atau kita mau menulis ilmu, disunahkan kita mengucapkan hamdalah. Dan juga masih banyak yang disunatkan setelah kita makan, kita mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan masih banyak juga ibadah yang lainnya yang mana hukumnya sunnah ketika kita membaca hamdalah. Dan yang ketiga, membaca hamdalah itu adalah hukumnya makruh. Justru kita membaca hamdalah itu tidak menjadi ibadah, justru hukumnya itu adalah makruh. Yaitu ketika misalkan kita berada di tempat yang kotor, maka mengucapkan hamdalah itu hukumnya makruh. Misalnya kita ke kamar mandi, kita bermaksud ingin membuang air kecil atau membuang air besar, atau di tempat penyembelihan, ataupun di tempat yang banyak kotoran hewan, maka ketika kita mengucapkan hamdalahnya itu adalah hukumnya makruh. Dan yang keempat, itu hukumnya berarti apa? Udah ada wajib, kemudian sunnah, kemudian makruh, berarti yang terakhir haram. Ketika kita mengucapkan hamdalah, ketika kita sudah melakukan
maksiat kepada Allah, bukannya kita istighfar, malah mengucapkan hamdalah kepada Allah. Itu mungkin yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang awamul mukminin mungkin. Bagi orang-orang yang tidak paham akan agama mungkin, dia itu tidak ngerti akan hal yang dilakukannya, dikira itu adalah bukan maksiat. Gitu. Ternyata itu padahal maksiat, sehingga dia merasa bersyukur, harus bersyukur kepada Allah. Padahal ucapannya itu atau yang dilakukannya itu adalah maksiat kepada Allah, seperti itu. Dan di dalam alhamdulillah itu sendiri mempunyai keistimewaan. Warawa al-Khatib dikatakan alhamdulillah samaniyata ahrufin, bahwa hamdalah itu kalau dihitung ada 8 huruf. Wa abwabul jannati samaniyah, dan pintu surga pun ada 8. Faman qala alhamdulillah, maka barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah dengan hatinya penuh rasa syukur kepada Allah, yang tidak hanya di dalam lisan kita mengucapkan hamdalah, tetapi ketika kita mengucapkan hamdalah betul-betul di hatinya itu bersyukur kepada Allah, maka futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, maka Allah akan membukakan lawang pintu surga untuk kita. Dari pintu 8 surga itu maka kita bebas memilih masuk ke pintu yang manapun kita mau. Mungkin begitu ya. Siapa tadi? Dek Sopian, mudah-mudahan paham yang teteh dijelaskan akan hukum-hukum membaca hamdalah. Mungkin sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.